A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Novianti. Dan saya Yoga Pradipta. Yang terhormat Bapak Dr. X Martaya MM selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan yang terhormat para audiens pada kesempatan presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang infrastruktur teknologi informasi dan jaringan, di mana kita bagi menjadi 5 topik pembahasan. Yang pertama ada definisi infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua ada layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga komponen-komponen infrastruktur. Yang keempat ada evolusi infrastruktur teknologi. Yang kelima ada pemanfaatan jaringan komputer. Oke, pada subbagian pertama yaitu mengenai definisi infrastruktur teknologi informasi akan disampaikan oleh saudari Siti Novianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang pertama ada definisi infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur teknologi informasi meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan yang tersebar di seluruh perusahaan atau tersebar di seluruh unit bisnis dalam perusahaan. Adapun layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi, yang pertama ada layanan platform komputasi, yaitu digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten yang meliputi mainframe besar. Yang kedua ada layanan peranti lunak aplikasi, yaitu menyediakan kemampuan untuk keseluruhan kemampuan seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Terus ada manajemen fasilitas fisik, seperti mengembangkan dan mengelola instansi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Terus selanjutnya ada layanan manajemen teknologi informasi, merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, berkoordinasi dengan unit bisnis untuk berbagai layanan teknologi informasi, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan program layanan proyek. Ada lagi layanan standar teknologi informasi, yaitu memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnisnya. Kemudian ada layanan pendidikan teknologi informasi, menyediakan sistem pelatihan untuk karyawan dan melatih manajemen dalam merencanakan dan mengelola investasi. Kemudian menyediakan ada lagi layanan pelatihan dan pengembangan teknologi informasi, yaitu menyediakan perusahaan dengan penelitian mengenai proyek-proyek teknologi informasi yang berpotensi dan investasi yang membantu perusahaan mendiferensiasikan diri di pasar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yoga Pradipta. Oke, baik, terima kasih kepada Siti Novianti yang telah menyampaikan materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi menghasilkan 7 komponen utama. Yang pertama yaitu platform peranti keras komputer, yang kedua yaitu platform peranti lunak komputer, yang ketiga ada manajemen dan penyimpanan data, yang keempat ada platform jaringan telekomunikasi, yang kelima ada platform internet, yang keenam ada layanan dan konsultasi integrasi sistem, dan yang terakhir ada platform sistem operasi. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan jaringan, yang pertama itu mengenai definisi jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungkan satu dengan lainnya
menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi atau komunikasi untuk dibagi data, informasi, program-program, dan penggunaan bersama perangkat keras. Jenis jaringan. Yang kedua yaitu mengenai jenis jaringan. Jenis jaringan itu terbagi menjadi 3 kelompok, dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Yang pertama yaitu yang akan saya bahas yaitu mengenai Local Area Network atau LAN. Local Area Network atau LAN menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan di mana setiap komputer dapat mengakses data, berbagi data maupun peralatan lain dalam area tertentu. Biasanya dalam lingkup area LAN adalah kantor atau perusahaan. Seperti namanya lokal, maka diperuntukkan hanya untuk area tidak luas dengan jarak 10 km. Topologi yang digunakan adalah topologi star, ring, dan bus. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network atau MEN. Metropolitan Area Network merupakan pengembangan dari LAN dalam cakupan yang lebih luas dalam satu kota. MEN merupakan pilihan untuk membangun jaringan komputer antar kantor dalam suatu kota. Penerapan MEN memiliki jangkauan lebih luas yaitu 10-50 km. Dan yang terakhir ada Wide Area Network atau WAN. Seperti namanya, Wide Area Network atau WAN merupakan jaringan yang memiliki jarak sangat luas, radius mencapai sebuah negara atau benua. Dan yang terakhir kita akan membedakan 3 subbagian dari internet, intranet, dan extranet. Yang pertama kita akan mencoba membahas mengenai internet. Internet merupakan singkatan dari Interconnected Networking, yang berarti jaringan komputer yang saling berhubung antara satu komputer dengan komputer yang lain, membentuk sebuah jaringan komputer di seluruh dunia, sehingga dapat saling berinteraksi, berkomunikasi, saling bertukar informasi atau menukar melalui data, dan memiliki sifat yang terbuka. Yang kedua ada intranet, menggunakan protokol jaringan internet, akses terbatas pada lokasi tertentu. Dan yang terakhir ada extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, supplier, penjual atau vendor, mitra atau partner, pelanggan, dan lain-lain. Yang terakhir ada penyampaian informasi berupa evolusi infrastruktur yang akan disampaikan oleh saudari Siti Nopianti. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Yoga Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi infrastruktur teknologi informasi dari tahun 1950 sampai 2007. Infrastruktur teknologi informasi di dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi selama lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. 5 era tersebut adalah mesin akuntansi elektronik, mainframe umum, dan komputasi mini komputer, PC, jaringan klien atau server, dan komputasi perusahaan dan internet. Evolusi infrastruktur teknologi informasi ada dibagi beberapa periode era evolusi infrastruktur. Yang pertama, evolusi mesin akuntansi elektronik dari tahun 1930 sampai dengan 1950. Yang kedua, era mainframe dan komputer mini tahun 1959 sampai sekarang ini. Yang ketiga ada era PC dari tahun 1981 sampai sekarang. Yang keempat ada era klien atau server dari 1987 sampai sekarang. Yang terakhir era komputasi internet perusahaan dari tahun 1992 sampai sekarang. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.